Yesus itu sebelum Paulus ya, sebelum statement dari orang-orang yang ada di Antioquia ya. Yesus itu bawa ajaran apa sih? Dia itu adalah bawa ajaran tauhid ya. Ajaran tauhid. Betul. Kita pisah dulu. Itu kisah Rasul harus dibedakan. Jadi kita harus pisahkan dulu zamannya Paulus sama zamannya Yesus. Iya kan? Ya, pisahkan dulu silakan. Itu. Ya. Kalau kita pisahkan, udah tahu pisahkan itu, kita tahu harus bertanya menjawab seperti apa. Yesus itu ketika dia datang itu, ya kan, setelah selesai dibaptis masih ada hubungan kayak kemarin ini. Iya. Itu dia bawa ajaran apa sebenarnya? Bukan ajaran kasih, enggak tertulis. Saya bawa ajaran kasih. Enggak. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus? Pertama tentunya kabar baik ya. Kabar baik bahwa dia akan datang ke dunia ini untuk menebus dosa. Dan kabar baik itu juga menyangkut dengan hukum-hukum. Itu terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 34. Mulai ya. Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kabar baik. Ya, jadi itu intinya. Dan jangan lupa, inilah inti dari ajaran Yesus juga. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Ayat 37 mulai. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, itulah hukum yang terutama." Oke, dan yang pertama. Tan sampai situ, minta maaf. Jadi, harus lanjut. Itu ada di perjanjian lama. Yesus kutip di perjanjian lama. Ada di perjanjian lama. Dan yang mana pertama. Perjanjian lama itu perjanjian baru itu. Itu ada di perjanjian lama juga, Bro. Ada. Biar diselesain dulu. Sebentar. Itu diringkas, ringkasannya itu. Sebentar. Dan hukum yang kedua, ini ya, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi itu yang diajarkan oleh Yesus, jelas ya? Dan kitab para nabi. Jadi dia bawa dari sana. Itu bukan pure dari perjanjian baru kan? Tadi Anda mau protes saya. Itu dari perjanjian lama yang dia kutip. Makanya saya mau tanya, dia ajaran apa? Ajaran Taurat kah? Kan dia kutip itu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama. Itu ada di perjanjian lama. Jadi bagaimana Pak? 10 perintah Tuhan. Kita ya, tadi kan saya bilang tadi itu ada di perjanjian lama. Bro bilang nggak ada. Akhirnya terbukti dari perjanjian baru. Itu berhubungan dengan perjanjian lama diringkas. Itu diambil dari perjanjian lama, Bos. Diambil dari perjanjian lama. Sehingga pertanyaan saya, Yesus bawa agama apa? Masih agama Yahudi atau apa? Dari yang dikutip oleh Yesus di perjanjian lama, Yesus mengajarkan pertama Matius 6 ayat 6 tentang berdoa, ya. Masuklah ke kamar, tutuplah pintu. Kemudian mengajarkan puasa. Itu salah satu. Itu doa Bapak kami, Pak. Itu doa Bapak kami. Ajarkan tentang kasih kepada sesama. Matius 5 dari 21 sampai 48 ya, yang diawali dengan kamu telah mendengar hukum Taurat tetapi aku berkata dan lain sebagainya. Juga tentang kasih Matius 25 ayat 31 sampai 46 yang di agama Anda menjadi itu masih ada hubungan dengan khotbah itu tentang perjanjian lama. Pak Jaya, izin saya luruskan. Om Poot ini adalah seorang Kristen, Pak Jaya, ya, bukan Muslim. Silakan lanjut. Tidak ada Tuhan mendirikan agama. Saya yakin sekali, ya. Ada pernyataan agama di sisi Allah adalah Islam. Itu adalah pernyataan klaim mengatasnamakan Allah. Ada pernyataan kuridoi Islam sebagai agamamu, tapi diawali dengan disembelih atas nama selain Allah, diakhiri dengan Allah. Tunggu, Pak. Aduh, Om Poot itu Kristen bukan Muslim. Kalau masa Muslim dengan saya nanti. Udah melenceng. Om Poot silakan poinnya ke Pak Ferry. Jadi begini Pak Ferry, jadi dia bawa ajaran apa? Sedangkan yang Yesus Kristus kutip, saya ini Kristen loh. Saya menguji.
Apa yang Yesus bawa? Jangan dulu sangkut pautkan dengan Paulus. Udah berbeda konteksnya nanti. Apa yang Yesus bawa? Ajaran apa sebenarnya yang dia bawa? Mau bilang hukum, bukan hukum Taurat, dia masih tetap mengutip ayat-ayat hukum Taurat, bahkan dia hidup prakteknya dia sunat juga kan. Jadi kita tidak boleh abaikan itu, ciri-ciri tanda-tanda seperti itu. Jadi ajaran apa yang dia bawa sesungguhnya? Masih dari perjanjian lama kah atau Taurat kah, atau ada ajaran yang baru? Menurut kesimpulan Pak Ferry gimana? Jadi Yesus ada kombinasi ya. Yesus kombinasi. Jadi dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Kalau perjanjian lama kan gigi ganti gigi. Tetapi di perjanjian baru itu dengan apa? Kasih karunia. Jadi manusia itu diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi bukan berarti ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia maka kita seenaknya berbuat dosa. Tidak seperti itu. Itu juga yang dipahami oleh Paulus. Jadi bukan Tunggu dulu Pak Ferry, jangan dulu bergeser Pak Ferry, minta maaf, jangan dulu bergeser ke Paulus. Jangan dulu di Paulus. Maksudnya jadi pertanyaan saya, yes or no, entah apapun itu, Yesus bawa ajaran apa sih? Ya, yang saya sudah katakan tadi. Ya, jadi dia membawa ajaran para nabi, kemudian dikombinasikan dengan ajaran di perjanjian lama dengan kasih karunia. Kalau dulunya kan orang melanggar langsung out, ya. Jadi di sini kita melihat seolah-olah itu Allah itu kejam, tetapi kita tidak memahami bahwa itu adalah hak prerogatif Allah yang kita tidak bisa ganggu-gugat. Ketika di zaman Yesus itu kan zaman kasih karunia. Pak Ferry, yang Yesus bawa itu masih ada tanda-tanda dari hukum Taurat. Satu, saya kasih contoh kan, makanya tadi saya sudah bacakan. Dengar dulu. Makanya saya bacakan berarti di bukan Matius pasal 22. Bukan ajaran kasih karunia, berbeda lagi itu konteksnya nanti. Ini kan saya uji. Saya bukan pintar, saya belajar. Sampai hari ini belajar. Jadi berarti bukan ajaran kasih yang dia bawa pure dari dirinya sendiri, berarti masih ada tanda-tanda dari perjanjian lama atau Taurat. Satu, contoh dia disunat. Dua, dia masih pakai adat istiadat cuci kaki yang notabene itu dari zaman Taurat perjanjian lama. Terus Pak Ferry bilang dia bawa hukum kasih, hukum yang baru, akan kontradiksi dengan apa yang masih tersemat kepada dirinya. Gitu loh Pak Ferry. Dia tidak bawa hukum yang baru. Karena kan di hukum 10 hukum itu kan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Oke. Berarti dia masih bawa nature, masih bawa hukum Taurat. Iya kan? Ya, masih bawa hukum Taurat. Hukum Taurat ini bukan menjelekan atau apa, bukan, tapi saya menguji, iya kan, supaya kita berjalan sesuai rel. Yesus bawa ajaran apa, titik. Jangan dulu ke Paulus. Dari tanda-tanda Taurat dia bawa, masih ada dia bawa. Gimana Pak Ferry? Ya, dia membawa ajaran seperti itu, tetapi berbicara tentang Taurat. Berbicara dengan dalil. Oke? Iya, sudah dalil semua yang saya bilang Pak Jaya tadi. Ada ayat-ayatnya. Berarti tadi ada ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu berbeda. Itu maksud saya, makanya saya uji. Yesus itu bawa ajaran apa? Yesus, jangan lupa Paulus. Kalau Pak Ferry mau ke Paulus, saya akan ke Paulus lagi. Yesus bawa ajaran apa? Matius pasal 22 ayat. Pak Ferry, kalau hukum Taurat batal, Pak Ferry nggak ibadah. Orang makanya orang yang jadi Anda harus pahami hukum Taurat itu terdiri dari apa? Hukum Taurat itu terdiri dari hukum moral dan hukum upacara, bro. Yang dibatalkan adalah hukum upacara. Pak Ferry, kalau hukum Taurat batal, Pak Ferry nggak ibadah hari yang gitu loh. Itu maksud saya. Itu. Jadi yang dibatalkan itu adalah hukum upacara. Itu yang dimaksud dengan Om Pot. Saya balik bertanya, Om Pot, Anda apa semua itu yang dimaksud dengan hukum Taurat? Halo, Om Pot, tolong dijawab dulu sebelum Umi Rifa. Apa yang dimaksud dengan hukum Taurat? Dengar, hukum Taurat itu ada berapa model? Pak Ferry, orang sama-sama tahu itu hukum seremonial dulu. Coba. Tapi ini dengar dulu. Tadi kan Pak Ferry bilang, bagaimana dibatalkan? Iya kan? Tidak dibatalkan tadi bilang kan?
Coba. Pernyataan saya yang dibatalkan adalah hukum seremonial. Berarti Anda tidak dengar. Enggak boleh, enggak. Hukum Taurat itu bukan cuma seremonial aja, bukan. Kalau cuma seremonial bukan hukum Taurat namanya. Iya. Pak Ferry, hukum seremoni yang dibebaskan, diluaskan. Ya, itu kenapa betul. Yesus itu melanggar hukum Taurat? Hari Sabat dia memetik buah dan lain sebagainya. Pak Ferry, dia melanggar itu. Hukum seremoni Kalau itu. dia melanggar hari Sabat sudah dihukum dia. Interupsi. Saya mau turun ya, akan digantikan oleh Pak Abdon. Saya ada tugas lagi. Oke, host, thank you ya semuanya.